Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Bayi Alivia Indah Permatasari, NIM F1D017009, ingin mempresentasikan hasil dari PKL saya yang berjudul Sistem Informasi Survei Kepuasan Pasien Berbasis Web. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang terlebih dahulu. Perkembangan sistem informasi dan teknologi komputer saat ini sedang mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dinamika masyarakat yang cenderung cepat mengikuti arus perkembangan teknologi menuntut adanya ketersediaan informasi yang cepat, tepat, dan akurat. Teknologi informasi adalah salah satu contoh produk teknologi yang berkembang pesat yang dapat membantu manusia dalam mengolah data serta menyajikan sebuah informasi yang berkualitas. Setiap instansi, baik itu pemerintah maupun swasta, pasti membutuhkan sistem informasi yang mampu menunjang kinerjanya, sehingga mampu mendapatkan serta mengelola menghasilkan informasi dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Salah satunya yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram, Provinsi NTB. Merupakan salah satu instansi yang telah memanfaatkan teknologi informasi dalam menunjang aktivitas kerjanya. Meskipun beberapa proses manajemennya sudah memanfaatkan teknologi informasi, namun masih ada beberapa aktivitas kerjanya yang belum memanfaatkan teknologi informasi. Salah satunya adalah aktivitas untuk memonitoring kepuasan pasien yang menjadi indikator penting untuk mengetahui keberhasilan pelayanan di rumah sakit. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka solusi yang dapat ditawarkan adalah pembuatan sistem informasi survei kepuasan pasien berbasis website. Dengan adanya sistem ini, diharapkan mampu membantu pihak Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram dalam melakukan monitoring terhadap pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Baiklah, selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan, dapat diidentifikasi beberapa rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu bagaimana cara merancang sistem informasi survei kepuasan pasien oleh Rumah Sakit Kota Mataram, Provinsi NTB yang sesuai dengan kebutuhan serta membantu pihak Rumah Sakit Kota Mataram, Provinsi NTB untuk memonitoring kepuasan pasien yang ada di rumah sakit. Yang kedua yaitu bagaimana cara merancang sistem informasi yang dapat membantu pihak rumah sakit dalam melakukan survei kepuasan pasien. Selanjutnya yaitu landasan teori. Yang pertama akan dibahas yaitu sistem informasi. Sistem informasi dalam arti yang luas, sistem informasi dapat dipahami sebagai sekumpulan subsistem yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama dan membentuk satu kesatuan. Saling berintegrasi dalam bekerja sama antara bagian satu dengan yang lainnya dengan cara tertentu untuk melakukan fungsi pengolahan data, menerima masukan atau input berupa data, kemudian mengolahnya, dan menghasilkan keluaran atau output berupa informasi sebagai dasar pengambilan keputusan yang berguna dan mempunyai nilai nyata yang dapat dirasakan akibatnya baik pada saat itu juga maupun di masa mendatang. Yang kedua yaitu database. Database adalah kumpulan file-file yang saling berelasi. Relasi tersebut ditunjukkan dengan kunci dari tiap file yang ada. Satu database menunjukkan satu kumpulan data yang dipakai dalam satu lingkup perusahaan atau instansi. DBMS berisi satu koleksi data yang saling berelasi dan satu set program untuk mengakses data tersebut. Yang ketiga yaitu web. Web adalah salah satu aplikasi yang berisikan dokumen-dokumen multimedia di dalamnya yang menggunakan protokol HTTP atau Hypertext Transfer Protocol.
dan untuk mengakses menggunakan perangkat lunak yang disebut dengan browser. Web merupakan kumpulan halaman-halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi, gambar gerak, suara, dan gabungan dari semua itu baik yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait di mana masing-masing dihubungkan dengan link-link. Selanjutnya adalah kelas diagram. Kelas diagram merupakan hubungan antar kelas dan penjelasan detail tiap-tiap kelas di dalam model desain dari suatu sistem. Juga memperhatikan aturan-aturan dan tanggung jawab entitas yang menentukan perilaku sistem. Selanjutnya adalah use case diagram. Use case diagram menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah sistem. Yang ditekankan adalah apa yang diperbuat sistem dan bukan bagaimana. Sebuah use case mempresentasikan sebuah interaksi antara aktor dengan sistem. Use case merupakan sebuah pekerjaan tertentu, misalnya login ke sistem, meng-create sebuah daftar belanja, dan sebagainya. Seorang atau sebuah aktor adalah sebuah entitas manusia atau mesin yang berinteraksi dengan sistem untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu. Selanjutnya yaitu activity diagram. Activity diagram menggambarkan berbagai alir aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang. Bagaimana masing-masing alir berawal, decision yang mungkin terjadi, dan bagaimana mereka berakhir. Activity diagram juga dapat menggambarkan proses paralel yang mungkin terjadi pada beberapa eksekusi. Selanjutnya adalah ERD atau Entity Relationship Diagram. ERD merupakan sebuah diagram yang digunakan untuk merancang hubungan antar tabel-tabel dalam basis data. ERD juga berguna untuk menggambarkan gambaran dari dunia nyata yang akan diterapkan pada suatu database, sebuah sistem. ERD melihat objek nyata dapat sebagai sebuah entitas-entitas yang memiliki relasi antara relasi yang satu ataupun yang lainnya. Selanjutnya yaitu sequence diagram. Sequence diagram menggambarkan interaksi antara objek di dalam dan di sekitar sistem, berupa message yang digambarkan terhadap waktu. Sequence diagram terdiri atas dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Sequence diagram biasanya digunakan untuk menggambarkan skenario atau rangkaian langkah-langkah yang dilakukan sebagai respon dari sebuah event untuk menghasilkan output tertentu. Baiklah, selanjutnya yaitu Sublime Text. Sublime Text merupakan editor teks yang dirancang untuk mengolah potongan-potongan kode, plugin, dan markup. Tetapi Sublime Text juga dapat digunakan untuk menulis artikel dan mengetik dalam prosa normal. Keunggulan Sublime Text terletak pada kualitas dan kuantitas fitur-fiturnya sebagai blok multitempat, kursor banyak, dan pengolahan split. Yang terakhir yaitu MySQL. MyStructured Query Language adalah sebuah program pembuat dan pengelola database yang sering disebut Database Management System atau DBMS. Sifat dari DBMS ini adalah open source. MySQL juga merupakan program pengakses database yang bersifat jaringan sehingga dapat digunakan untuk aplikasi multi-user. Selanjutnya yaitu pembahasan. Di pembahasan ini saya akan menjelaskan tentang metode pengembangan sistem, analisis sistem, desain sistem, serta implementasi sistem. Yang pertama yaitu metode pengembangan sistem.
Metode pengembangan perangkat lunak untuk sistem informasi survei kepuasan pasien berbasis website ini menggunakan kaidah software engineering. Perangkat lunak ini dikembangkan dengan menggunakan metode perancangan sistem, yaitu waterfall. Metode waterfall dipilih karena metode ini merupakan metode yang tepat untuk pengembangan sistem informasi. Hal ini dikarenakan sistem yang dibangun tidak memiliki fitur yang rumit dan batasan pengembangan yang tidak luas. Metode waterfall dibagi menjadi 5 tahapan utama, yaitu analisis, desain sistem, coding, testing, dan maintenance. Sesuai dengan metode waterfall, pada tahap pertama, data-data tentang survei dan keinginan klien didata dan dianalisa. Kemudian, hasil dari analisa tersebut dijadikan dasar untuk desain aplikasi meliputi desain interface dan database. Setelah desain aplikasi didapatkan, maka pada tahap selanjutnya dilakukan proses implementasi desain ke dalam bahasa pemrograman. Setelah tahap coding selesai, maka sistem dapat diuji. Setelah semua tahap selesai, maka yang dapat dilakukan hanya perawatan sistem untuk sistem informasi survei kepuasan pasien berbasis website. Selanjutnya yaitu analisis sistem. Yang pertama yang akan dibahas yaitu deskripsi sistem awal. Selama ini, Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram belum memiliki alat bantu yang dapat digunakan untuk memonitoring kepuasan pasien tersebut. Hal ini bisa menimbulkan peluang terjadinya ketidaktahuan kepuasan dari pasien sehingga pihak rumah sakit tidak tahu kelemahan pelayanan yang dilakukan yang menyebabkan tidak bisa dilakukannya perbaikan pelayanan kepada pasien. Dengan tidak adanya alat bantu untuk melakukan survei kepuasan pelayanan, pihak rumah sakit tidak bisa berbenah diri untuk memajukan pelayanan yang ada, karena tidak ada standar yang dapat dijadikan acuan apakah pelayanan sudah sesuai dengan kebutuhan pasien yang bersangkutan atau tidak. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan tingkat kepuasan pasien yaitu yang pertama, pihak rumah sakit masih tidak bisa melakukan monitoring indeks kepuasan pasien karena belum adanya sistem monitoring. Yang kedua yaitu pemanfaatan teknologi komputer yang terkini belum optimal. Yang ketiga yaitu peluang terjadinya ketidaktahuan kepuasan pelayanan yang dilakukan terhadap pasien yang penyebab rumah sakit tidak bisa berbenah untuk memperbaiki pelayanan. Selanjutnya yaitu solusi alternatif. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa untuk menanggulanginya yaitu yang pertama, dibangun sebuah sistem informasi survei kepuasan untuk memonitoring tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan yang dilakukan oleh rumah sakit. Yang kedua yaitu diperlukannya database untuk menanggulangi atau menyimpan data-data yang diperlukan tanpa harus mencatat dalam buku. Yang ketiga yaitu dengan adanya sistem ini, diharapkan proses monitoring tingkat kepuasan pasien akan lebih efektif dan efisien, sehingga tidak menyita waktu dan materi yang banyak. Yang terakhir yaitu dan juga dengan adanya sistem ini, kinerja pelayanan yang dilakukan oleh rumah sakit akan dioptimalkan. Selanjutnya yaitu desain sistem. Di sini saya akan menjelaskan use case diagram dan juga IRD untuk sistem informasi survei kepuasan pasien. Yang pertama yaitu use case diagram, di mana use case diagram ini pada diagramnya terdapat satu aktor yaitu pasien atau pengguna aplikasi. Diagram tersebut menjelaskan kasus bagaimana penggunaan aplikasi yang dilakukan oleh pengguna.
Pertama yaitu pasien dapat membuka halaman survei. Di halaman survei ini merupakan proses untuk membuka atau menjalankan halaman untuk melakukan survei kepuasan. Selanjutnya, pasien juga dapat melakukan survei. Melakukan survei ini merupakan proses di mana pengguna melakukan penilaian kepuasan terhadap pelayanan pihak rumah sakit yang meliputi mengisi form kepuasan dan menyimpan penilaian kepuasan. Untuk isi form kepuasan merupakan proses di mana pengguna melakukan pengisian form kepuasan yang telah disediakan di dalam sistem yang meliputi jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan beberapa pertanyaan tentang kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan rumah sakit. Selanjutnya yaitu simpan penilaian kepuasan merupakan proses di mana pengguna menyimpan data penilaian yang telah dimasukkan pada form penilaian. Dalam diagram tersebut, ada anak panah yang bertuliskan include yang mengarahkan pada proses isi form kepuasan. Maksud dari include tersebut adalah proses simpan penilaian kepuasan. Tidak bisa dilakukan sebelum melakukan proses isi form. Sederhananya, include menyatakan suatu keharusan melakukan proses tersebut sebelum melakukan proses selanjutnya. Selanjutnya yaitu pasien juga dapat melihat hasil survei. Proses ini untuk melihat hasil survei yang telah dilakukan yang meliputi proses cetak atau ekspor. Untuk cetak merupakan proses untuk mencetak hasil survei yang telah dilakukan menggunakan sarana printer. Sedangkan untuk ekspor merupakan proses untuk mengekspor data survei ke dalam format file Excel. Selanjutnya yaitu IRD, di mana IRD ini mungkin sekilas terlihat seperti class diagram. Class diagram menjelaskan tentang kelas atau fungsi-fungsi apa saja yang dibuat di dalam kode aplikasi dan atribut-atribut pada kelas diagram yang mengarah pada field atau kolom yang terdapat pada IRD. Sedangkan IRD ini menjelaskan tentang model tabel yang digunakan dalam sistem mulai dari field atau kolom apa saja yang dibutuhkan untuk membuat basis data sistem dan tipe data yang digunakan tiap field atau kolom hingga menentukan primary key pada tabel yang dibuat serta menentukan relasi antar entitas. Pada IRD ini terdapat dua entitas, yaitu entitas survei dan biodata. Pada entitas biodata berisi kolom-kolom untuk menampung data biodata pasien dan pada entitas survei berisi kolom-kolom untuk menampung data survei, yang dimana entitas survei berelasi dengan entitas biodata. Baiklah, di sini saya akan mendemokan program sistem informasi survei kepuasan pasien berbasis website. Pada halaman yang terlihat merupakan halaman awal pada sistem, di mana terdapat button mulai. Button mulai tersebut digunakan untuk masuk ke halaman utama pada sistem. Selanjutnya yaitu ini adalah halaman dashboard sistem atau halaman utama pada sistem yang berisikan berapa jumlah responden yang telah mengisi kuesioner serta grafik untuk survei berdasarkan apa yang ada di pertanyaan yang ada di kuesioner. Selanjutnya yaitu halaman untuk kuesioner responden. Di sini terdapat pertanyaan-pertanyaan serta biodata untuk responden, apakah pelayanan di rumah sakit ini sesuai atau tidak untuk mereka.
lalu mengklik cetak. Di sana akan ditampilkan isi kuesioner yang telah diisi oleh responden tersebut. Yang selanjutnya yaitu ini merupakan halaman data profil responden dan pendapat responden. Selanjutnya kita ke halaman hasil survei, di mana hasil survei ini terdapat cetak dan ekspor ke Excel. Jika kita mengklik button cetak, akan keluar halaman hasil survei yang telah diisi oleh semua responden. Sedangkan jika kita mengklik button export all data to Excel, maka akan dilinkkan ke Excel, mendownload file Excel yang telah direkap oleh sistem. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulannya adalah rancangan sistem informasi survei berkepuasan pasien online berbasis web oleh Rumah Sakit Umum Kota Mataram, Provinsi NTB dibuat berdasarkan hasil analisa terhadap kebutuhan kantor untuk keperluan survei kepuasan pasien yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram, Provinsi NTB serta merekap hasilnya. Lalu, sistem informasi ini mempermudah pihak rumah sakit untuk mengetahui tingkat kepuasan pasien dalam mendapatkan layanan di rumah sakit, berupa kepuasan dalam kecepatan waktu dalam pelayanan, kewajaran atau tarif dalam pelayanan, kesesuaian produk pelayanan, dan kompetensi atau kemampuan petugas dalam pelayanan beserta alasan yang diberikan oleh para responden terkait dengan masing-masing pelayanan sehingga pihak rumah sakit bisa meningkatkan pelayanan pada pasien. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.